Laut merupakan salah satu kawasan di bumi yang bisa dibilang cukup misterius. Hal ini karena para ilmuwan sendiri belum mampu meneliti mengenai ada apa di laut terdalam. Karena keterbatasan kemampuan, bahkan manusia baru menjelajahi 5% dari keseluruhan lautan yang ada di bumi. Dan masih banyak hal yang perlu diteliti. Jauh di bawah permukaan laut, di kedalaman ekosistem dasar laut yang gelap, sekitar 3.000 kaki, atau 1.000 meter, terdapat dunia makhluk laut dalam, yang jarang sekali dilihat manusia. Ini adalah salah satu ekosistem terbesar di planet ini, tetapi masih relatif belum dijelajahi. Tapi rupanya, masih ada makhluk hidup di dalam laut terdalam. Makhluk itu merupakan ikan-ikan yang memang bisa bertahan di kedalaman tertentu dan tidak pernah muncul ke permukaan. Rata-rata orang belum mengetahui hewan apakah ini. Berikut ini adalah beberapa hewan penghuni laut dalam yang diketahui. Simak dan tonton videonya sampai selesai. 1. Vampir squid. Cumi-cumi vampir, memiliki nama ilmiah Vampirothetis invernalis. Adalah cephalopoda kecil yang ditemukan di sepanjang laut tropis dan tenang. Di kondisi laut dalam yang ekstrim, adalah jenis cephalopoda yang hidup di laut dalam. Nama itu diberikan karena penampilannya, yang sekilas aneh dan menyeramkan. Cumi-cumi ini berukuran 30 cm, cukup besar untuk ukuran cumi-cumi, dan memiliki warna merah terang. Cumi-cumi ini dapat ditemukan di kedalaman laut 600-1.000 meter. Hewan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1903. Penampilan aneh cumi-cumi vampir membuat mereka terkenal di kalangan para ilmuwan. Cumi-cumi ini memiliki cara adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungannya. Di kedalaman tempat ia hidup, tidak ada sinar matahari yang bisa masuk. Sehingga nyaris tidak ada tanaman laut untuk menghasilkan oksigen di sana. Agar bisa mendapat oksigen secara maksimal, ia merentangkan tentakelnya yang berselaput untuk menjaring oksigen sebanyak mungkin. Lebih lanjut, untuk mengurangi pemakaian oksigen berlebihan, cumi-cumi ini bergerak dan bermetabolisme amat lambat. Untuk makan, cumi-cumi ini berburu secara pasif, yaitu hanya dengan merentangkan tentakelnya lebar-lebar dan membiarkan mangsanya terjebak di tentakelnya, lalu menelannya. Makanan utamanya adalah hewan-hewan kecil laut dalam, seperti copepoda, ikan kecil, dan ubur-ubur. Namun, cumi-cumi ini juga bisa mengejar mangsanya jika perlu. 2. Ikan fangtut. Ikan fangtut atau taring, Anoplogaster cornuta adalah ikan laut dalam yang jarang terlihat. Monterey Bay Aquarium Research Institute, atau MBARI menyebut, hampir sulit dipahami dan menakjubkan. Ikan ini mendapatkan namanya dari dua gigi panjang yang menonjol dari rahang atasnya. Gigi ikan fangtut adalah yang terbesar di antara semua makhluk laut, dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang sekitar 7 inci, atau sekitar 18 cm. Ikan fangtut berburu krustasea kecil, cephalopoda, dan ikan laut dalam lainnya. Dengan cara membuka mulutnya dan menyedotnya, seperti penyedot debu di laut dalam. Ikan fangtut umumnya hidup di zona mesopelagis, atau senja, dan batipelagis atau tengah malam, pada kedalaman 1.650 hingga 7.000 kaki, sekitar 500 hingga 2.100 meter. Tetapi pernah terlihat di kedalaman 16.000 kaki, atau hampir 5.000 meter. Tiga. Sipik atau babi laut. Dilansir Monterey Bay Aquarium, sipik atau babi laut memiliki nama ilmiah Scotoplanes. Hewan ini masuk ke dalam tipe invertebrata, dengan habitatnya berada di laut dalam. Hewan satu ini memiliki 6 pasang kaki, yang digunakan untuk berjalan di dasar laut. Babi laut adalah salah satu hewan laut dalam yang tampak aneh. Mereka tidak berkerabat dengan babi, melainkan sejenis teripang.
Namanya berasal dari tubuhnya yang transparan, berwarna merah muda, dan kaki tabungnya yang gemuk. Kemiripan hewan ini dengan babi adalah, mereka akan memakan hampir semua hal. Babi laut memiliki panjang tubuh, hingga 17 cm, dan hidup di kedalaman 3.300 hingga 19.500 kaki. Atau sekitar 1.000 hingga 6.000 meter, di dasar laut dataran jurang. Dan memakan bahan organik yang membusuk. Karena hidup di laut dalam, yang terkenal dengan keterbatasan sumber makanannya, sipik bukanlah hewan yang memilih-milih makanan. Secara umum, mereka dapat memakan sisa-sisa hewan, atau tumbuhan yang membusuk di dasar laut. Empat, Pelican eel, atau belut pelikan. Belut pelikan, Riparing pelecanoides, adalah jenis belut pengisap, yang menggunakan mulut besarnya. Seperti burung pelikan, untuk menelan mangsa. Sama seperti anggota keluarga Riparingidae lainnya, mulut belut pelikan bisa lebih panjang, daripada tubuhnya yang meruncing. Yang dapat mengembang, agar sesuai dengan mangsa yang ditelannya secara utuh. Belut pelikan hidup di zona mesopelagis, yang dikenal sebagai zona pelagis tengah, atau zona senja. Di kedalaman laut sekitar 9.000 kaki, atau sekitar 2.700 meter. Bersama dengan makhluk laut dalam lain, yang tampak menakutkan, seperti cumi-cumi vampir. Lima, Sea Angel, atau malaikat laut. Sea Angel, merupakan jenis siput laut, yang memiliki bentuk unik. Mereka memiliki sepasang sayap, yang disebut dengan parapodia, yang digunakan untuk berenang. Sea Angel memiliki bentuk tubuh, yang kecil dan transparan. Meski disebut sebagai salah satu jenis siput laut, nyatanya mereka tidak memiliki cangkang. Tubuh mereka memiliki tekstur, seperti agar-agar. Malaikat laut, Clade Gymnosomata, memiliki dua sayap, yang digunakannya untuk mendorong dirinya, untuk melintasi lautan. Mereka juga tidak memiliki cangkang, sehingga tubuh transparannya terbuka. Oleh karena itu, dinamakan gymnosomata, atau tubuh telanjang. Malaikat laut, memangsa siput perenang lainnya. Hewan ini menggunakan pelengkap, seperti tentakel, untuk mengeluarkan daging dari cangkangnya. Meskipun memiliki kebiasaan predator, malaikat laut berukuran kecil. Panjangnya hanya 1 hingga 2 cm. Mereka dapat ditemukan dari permukaan hingga kedalaman laut, 2.000 kaki, atau 600 meter. Enam, Gurita Dumbo, Grimpotetis. Gurita Dumbo adalah hewan yang termasuk dalam kelompok Cephalopoda, yang juga mencakup cumi-cumi, sotong, dan nautilus. Gurita Dumbo memiliki tubuh yang berukuran sekitar 20 cm, dengan warna yang bervariasi, seperti merah, kuning, biru, atau abu-abu. Tubuhnya berbentuk bulat, dengan mata yang besar, dan telinga yang menonjol di sisi kepala. Gurita Dumbo hidup di kedalaman laut, sekitar 3 km, sampai 7 km. Di semua samudra, dan ditemukan oleh ilmuwan pada tahun 1903. Gurita Dumbo juga memiliki 8 lengan, yang berada di sekitar mulutnya. Yang digunakan untuk menangkap makanan, seperti krustasea, ikan, atau cacing. Gurita Dumbo juga memiliki kemampuan, untuk mengubah warna dan bentuk tubuhnya. Yang mungkin digunakan, untuk beradaptasi dengan lingkungan, atau menghindari predator. 7. Japanese Spider Crab. Nama kepiting laba-laba, muncul dari bentuk kaki yang paling panjang, dibanding arthropoda lainnya. Dengan jarak 4 meter, dari satu capit ke capit lainnya. Tubuhnya bisa berkembang hingga 40 cm, sementara beratnya, bisa mencapai hingga 19 kg. Japanese Spider Crab, atau kepiting laba-laba Jepang, adalah kepiting terbesar di dunia. Kepiting ini hidup di zona mesopelagis, atau senja, di Samudra Pasifik pada kedalaman, 660 hingga 1.800 kaki,
atau 200 hingga 550 meter. Kepiting ini menyenangi lubang dan saluran di bagian laut dalam. Kepiting laba-laba Jepang hidup di kawasan terbatas, yaitu Samudra Pasifik, di area Kepulauan Jepang, pada 30–40 derajat lintang utara. Hewan ini paling sering ditemukan di Teluk Sagami, Suruga, dan Tosa, serta di lepas pantai Semenanjung Ki. Kepiting ini paling jauh ditemukan di Suao, Taiwan Timur. Delapan. Anglerfish. Anglerfish mengacu pada sekitar 200 spesies ikan laut dalam yang ditemukan di berbagai kedalaman laut, dari 16.400 kaki, atau 5.000 meter. Dan dalam berbagai ukuran, dari ukuran kepalan tangan, hingga 4 kaki, atau 1,2 meter panjangnya. Mereka hidup di kedalaman laut, yang sangat dalam, sehingga kita tidak tahu, seberapa besar mereka sebenarnya. Kita memasang jaring untuk mengumpulkannya, dan semakin dalam kita menyelam, semakin besar pula spesimen yang muncul. Anglerfish terkenal menciptakan cahayanya sendiri, umpan bioluminescen, di ujung punggung, untuk menarik mangsa. Namun hanya spesies betina saja yang berburu. Betina jauh lebih besar daripada jantan, hingga 60 kali lebih besar, dan memberikan nutrisi kepada pasangan jantannya. Sembilan. Barreleye-fish, atau ikan kepala transparan. Ikan aneh ini memiliki dahi tembus pandang, yang sebenarnya terlihat melalui sepasang mata hijau bulat di dalam kepalanya. Sebuah ROV memfilmkan makhluk aneh itu saat berlayar di kedalaman, sekitar 2132 kaki, atau 650 meter, di Monterey Submarine Canyon. Salah satu ngarai bawah laut terdalam, di pantai Pasifik. Luar biasanya, para ilmuwan MBARI hanya pernah melihat spesies tersebut 9 kali sebelumnya. Meskipun telah menyelesaikan lebih dari 5.600 penyelaman di habitat ikan tersebut. Mata ikan ini memiliki cairan hijau yang mampu menangkap sedikit cahaya yang masuk ke kedalaman laut. Mata ikan ini sangat sensitif, sehingga ikan ini bisa membedakan cahaya matahari dengan cahaya bioluminescen yang dipancarkan oleh makhluk laut lainnya yang merupakan mangsanya. Barreleye fish adalah makhluk soliter. Mereka hidup sendiri-sendiri. Sehari-harinya, mereka bersikap diam tak bergerak, dengan mata memandang ke atas, menunggu mangsa. Sepuluh. Frillet shark, atau hiu frillet. Hiu berjumbai dianggap sebagai fosil hidup karena ciri fisiknya yang primitif. Bentuknya seperti belut. Hewan aneh ini memiliki panjang tubuh sekitar 2 meter dan memiliki sirip punggung, panggul, dan dubur yang terletak di bagian ekor. Penghuni laut dalam berusia 80 juta tahun ini hidup di zona pelagis hingga bentik dengan batas atas 164 kaki atau 50 meter di bawah permukaan laut. Dan batas bawah sekitar 5.000 kaki, atau 1.500 meter. Menurut Shark Research Institute, hiu ini dapat berenang dengan mulut terbuka, menggunakan gigi putihnya yang mencolok, untuk menarik mangsa, sebelum menelannya secara utuh. Sebelas. Gurita kaca. Selain transparan, tubuh dari gurita ini juga mirip seperti agar-agar. Panjang tubuh tanpa tentakel gurita kaca sekitar 11 cm. Jika ditotal bersama dengan tentakelnya, ukuran gurita ini mampu mencapai 45 cm. Hebatnya, mereka termasuk gurita dengan peta persebaran yang sangat luas. Gurita kaca bisa ditemukan di seluruh perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Akan tetapi, mereka tidak hidup di daerah pesisir pantai, ataupun daerah terumbu karang. Seperti kebanyakan gurita seukurannya, gurita kaca justru lebih nyaman hidup di lautan dalam yang cenderung gelap. Menurut Animalia, ketika masih kecil hingga remaja, umumnya gurita kaca
berada di kedalaman sekitar 310-440 meter di bawah permukaan laut. Akan tetapi, ketika beranjak dewasa, biasanya mereka sedikit naik, di kedalaman 110-300 meter di bawah permukaan laut. Hebatnya, diketahui kalau gurita kaca bisa bertahan hidup di dasar laut dengan kedalaman hingga 1000 meter. Giant Phantom Jellyfish, atau ubur-ubur hantu raksasa. MBARI merilis rekaman video langka, Giant Phantom Jellyfish, atau ubur-ubur hantu raksasa, Stygiomedusa gigantea. Para ilmuwan yang mengoperasikan ROV, pada kedalaman 3.200 kaki, atau 975 meter, di Monterey Bay, California. Mereka melihat ubur-ubur besar, dengan bentuk seperti lonceng, berukuran lebar 3,3 kaki, atau 1 meter. Dan lengan berbentuk pita, sepanjang 33 kaki atau 10 meter. Tidak banyak yang diketahui tentang ubur-ubur hantu ini. Tetapi para ilmuwan berpikir, ia menggunakan lengannya, yang mengalir seperti syal longgar di belakangnya, untuk menjerat mangsa yang malang, dan menarik mereka ke mulutnya. Makhluk itu juga mendorong dirinya sendiri, melalui kedalaman laut yang gelap gulita, dengan gerakan periodik, dari bagian berbentuk setengah lingkaran, yang bercahaya redup. Ubur-ubur hantu raksasa, pertama kali ditemukan pada tahun 1899. Sejak itu, para ilmuwan hanya bertemu hewan ini, sekitar 100 kali. Kata MBARI dalam sebuah pernyataan. Meskipun jarang terlihat, ubur-ubur ini telah ditemukan di kedalaman setiap lautan besar di dunia, kecuali Samudra Arktik. Hewan-hewan yang hidup di laut dalam, memiliki bentuk, warna, dan perilaku yang sangat aneh, dan menakjubkan. Mereka harus beradaptasi, dengan kondisi yang ekstrim, seperti tekanan yang tinggi, suhu yang rendah, dan oksigen yang sedikit. Beberapa di antaranya, bahkan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan cahaya, mengubah warna, atau meniru bentuk hewan lain. Itulah tadi, 12 jenis hewan penghuni laut dalam. Semoga informasi video ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make